Prinsip dasar animasi. Yang pertama A, jenis-jenis animasi dulu. Dilihat dari teknik pembuatannya, animasi yang ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu satu animasi stop motion atau stop motion animation. Nomor 2, animasi tradisional animation ya, atau traditional animation. Nomor 3, animasi komputer atau computer graphics animation. Apa itu stop motion? Baiklah, stop motion animation sering pula disebut claymation. Nah, karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animation merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek boneka atau yang lainnya yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam perjalanannya, teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Nah, karena di sini ya, kenapa disebut claymation? Karena di sini banyak menggunakan tanah liat, meskipun kita bisa menggunakan objek yang lainnya seperti halnya boneka ataupun objek yang kita buat sendiri dengan bahan yang lain, ya, entah apa itu. Nah, teknisnya bagaimana stop motion? Itu pengambilan gambar secara bertahap. Contoh, ada orang yang mau berdiri dari tidur, maka kita akan membuat objek manusia itu tersebut. Kita ambil gambar boneka, kita anggap dari boneka ya banyak ya. Boneka tersebut kita tidurkan, kita ambil gambarnya, spread atau foto ya. Berikutnya kita mungkin mengangkat tangannya, karena orang yang mau bangun itu pasti bertahap dan tidak langsung berdiri. Tapi mungkin tangannya dulu yang bergerak, kita ambil fotonya, habis itu kakinya bergerak, kita ambil fotonya, habis itu dia jongkok atau duduk dulu terus jongkok sampai pada merengkuh atau pada berdiri tapi belum tegap, dan akhirnya pada tahap yang terakhir adalah tegap. Nah, proses seperti itulah yang pertahapnya jika kita ambil fotonya, ya, itu namanya stop motion. Kok bisa dianimasikan? Karena foto yang berurutan tadi itu akan ditampilkan secara berkala, ya, dalam rentan waktu yang sudah ditentukan. Jika kita putar atau kita tayangkan secara bergantian dan berurutan, maka mata kita akan melihat bahwa benda tersebut akan bergerak, bahwa objek manusia tadi itu akan dari tidurnya dia akan bergerak seperti bangun dan berdiri. Itu adalah stop motion. Ternyata seperti itu. Seperti kalau kita lihat contoh di televisi banyak sekali stop motion ya, mulai dari yang terkenal ada Shaun the Sheep dan sebagainya. Baiklah, nomor 2 adalah animasi tradisional atau traditional animation. Tradisional animasi adalah teknik animasi yang paling umum dikenal saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Tradisional animasi juga sering disebut cel animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparan yang sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang sering kita gunakan. Mungkin tidak sering ya, mungkin sekarang sudah digantikan dengan LCD projector. Pada pembuatan animasi tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas sel. Nah, itu hampir sama, mirip dengan stop motion, tapi ini berupa gambar ya.
Dengan perkembangannya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dewasa ini, teknik pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah animasi 2 dimensi. Kalau kita lihat kartun-kartun itu ya, itu adalah contohnya animasi 2 dimensi yang mana tidak menampilkan suatu volume ataupun ruang pada suatu objek ataupun karakter-karakternya, tapi di sini kita bisa melihat pergerakan yang mungkin sudah tergolong bagus ya, karena ada komputerisasi sehingga pekerjaan-pekerjaan untuk membuat animasi yang dulunya tradisional sekarang lebih mudah. Cuman ini tekniknya tetap sama ya, teknik animasi tradisional, yaitu bagaimana teknik tradisional pengerjaannya ini mengambil setiap tahap gerakan yang digambar pada suatu setting atau di atas sel ya. Sel itu bisa berupa seluloid ya, yaitu berupa mika ataupun film ya, ataupun yang sejenisnya. Itu. Nomor 3, animasi komputer. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain, kamera, pemberian suara, cahaya, serta special efeknya semua dikerjakan dengan komputer. Dengan komputer, hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Contoh, perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet. Nah, ini lebih mudah digambarkan secara jelas menggunakan komputer ya, atau proses terjadinya tsunami contohnya ya, sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Perkembangan teknologi komputer saat ini memungkinkan orang dengan mudah membuat animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian yang dimiliki dan software yang digunakan ya. Di banyak software-software yang nanti kita akan pelajari. Jadi saya jelaskan lagi untuk komputer, animasi komputer ini lebih bebas ya, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi sebenarnya. Intinya semua dikerjakan menggunakan komputer, ada software-softwarenya ya. Kalau sudah di 3 dimensi itu akan lebih sulit sekali, tapi hasilnya cukup bagus ya, karena cukup nyata. Jadi kita bisa membuat objek seril mungkin, senyata mungkin dengan animasi komputer 3 dimensi. Tuh. Apa saja softwarenya? Di sini banyak sekali. Apakah software itu? Software adalah perangkat lunak ya, atau program yang bisa menjalankan untuk mengerjakan suatu pekerjaan membuat animasi atau pekerjaan yang lainnya ya. Terdapat banyak jenis software animasi yang beredar di pasaran. Software yang mempunyai kemampuan yang sederhana hingga kompleks, dari yang gratis hingga puluhan juta rupiah. Fungsi penggunaan software animasi dapat dikelompokkan menjadi software animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Software animasi 2 dimensi yang pertama adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional atau flat animation. Ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Komputer itu bisa mengerjakan animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi jika itu adalah animasi 2 dimensi, maka akan bisa dikatakan sebagai flat animation karena tidak akan menampilkan suatu volume atau ruang pada objeknya secara nyata ya. Namun hanya kesan, biasanya adalah kartun dan sebagainya. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara ya. Contoh dari software animasi 2 dimensi diantaranya adalah 1 Macromedia Flash ya, Adobe Flash, Macromedia Director, Toon Boom Studio, dan bisa dilihat lagi ada banyak sekali, ada Corel Ravie, Swissmac, Adobe After Effects dan sebagainya. Nomor 2 adalah software animasi 3 dimensi. Software animasi 3 dimensi mempunyai fasilitas dan kemampuan yang canggih untuk membuat animasi 3 dimensi.
Fasilitas dan kemampuan tersebut antara lain membuat objek 3 dimensi, pengaturan gerak kamera, pemberian efek, import video dan suara, serta masih banyak lagi ya, seperti cahaya, seperti material, reaktor dan sebagainya ya. Kalau nanti kita belajar 3D Max ataupun Blender ataupun yang lainnya, software 3D, maka kita akan lebih lebih tahu kalau software tersebut kompleks sekali. Jadi lebih canggih lagi. Beberapa software animasi 3 dimensi mempunyai kemampuan khusus, misalnya untuk animasi figur manusia, animasi landscape atau pemandangan, animasi title, judul, dan lain-lain ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, gini. Untuk animasi figur manusia itu bisa kita kerjakan dengan beberapa software tertentu. Contoh ada Blender, ada 3D Max. Itu mereka bisa membuat figur manusia secara nyata ya. Hanya kita perlu latihan dan mencoba. Ada animasi landscape. Animasi landscape ini bisa kita buat juga, tapi kita lebih dimudahkan dengan animasi yang khusus untuk membuat landscape. Jadi berbeda. Kalau 3D Studio Max atau Blender itu lebih global, bisa ke semuanya. Nah, tapi kalau animasi landscape biasanya ada fitur-fitur yang disediakan sehingga memudahkan kita untuk membuat animasi landscape atau pemandangan. Ada animasi title. Nah, biasanya kita buat bumper video, bumper judul dan sebagainya, itu ada animasi teks atau judul. Itu ada kita gunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin fiturnya lebih dominan ke arah situ ya, seperti After Effects dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan ada juga yang bersifat online ya. Kita tinggal masukkan logo ataupun teks kita, maka kita bisa memilih animasi yang disediakan pada web tersebut. Di sini karena kemampuannya yang canggih, dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi dan terkadang sangat rumit sekali ya. Contoh dari software animasi 3 dimensi diantaranya adalah 3D Studio Max ya, nanti kita bisa pelajari ya, nanti bisa bertanya. Ada 3D Maya, ini juga hampir sama. Ada 3D Poser ya. Nah, ini untuk figur animation ya. Ini yang saya bilang tadi, figur animation ini adalah animasi yang didominasi fiturnya untuk membuat figur-figur tertentu, contoh manusia, hewan ataupun yang lainnya. Ada Brace ya, landscape animation, yaitu di sini animasi atau software animasi yang diperuntukkan, yang mendominasi fiturnya itu adalah fitur untuk membuat animasi landscape, bisa pemandangan ataupun yang lainnya ya. Berikutnya adalah sama ya, landscape animation. Ada Cinema 4 3D, ada Blender gratis, ada Desert gratis ya. Blender memang gratis, nanti kita bisa pelajari. Meskipun gratis, mereka tidak kalah ya, tergantung SDM-nya. Kalau kita kreatif, maka kita bisa membuat suatu karya-karya animasi yang mungkin kualitasnya hampir sama dengan karya 3D Studio Max ataupun Maya ataupun yang berbayar lainnya. Nah, itu adalah tentang beberapa software yang bisa kita pelajari ya. Dari situ mungkin ada pertanyaan dari saya. Cukup itu saja. Sekian, terima kasih.